Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yovia Putri, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022, Angkatan 1, Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu core value dari ASN. Yang kedua adalah akuntabel atau akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan kata responsibilitas. Padahal kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara individu, kelompok, ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan berkewajiban memberikan arahan atau bimbingan kepada sumber daya sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Di sisi lain, individu ataupun kelompok bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing. Oleh karena itu, akuntabilitas hubungan yang terjadi adalah untuk memenuhi kewajiban ataupun pertanggungjawaban antara kedua belah pihak. Aspek akuntabilitas yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang dimaksud di sini adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, individu, kelompok, ataupun institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu berupaya dan bertindak untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Aspek akuntabilitas yang ketiga adalah akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah bukti nyata dari sebuah akuntabilitas. Dengan adanya laporan kinerja, berarti individu, kelompok, ataupun institusi telah dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai kontrol demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah untuk melaporkan ke samping kepada para pejabat dan lembaga negara. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Panduan perilaku akuntabilitas. Akuntabilitas dan integritas merupakan 2 aspek yang harus dimiliki oleh seorang pelayan publik. Namun, integritas memiliki keutamaan sebagai dasar seorang pelayan publik untuk berpikir secara akuntabel. Kejujuran adalah nilai yang paling dasar untuk membangun kepercayaan publik atas amanah yang telah diberikan kepada ASN. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah kepemimpinan, integritas, transparansi, keadilan, responsibilitas atau pertanggungjawaban, kejelasan, kepercayaan, keseimbangan, dan konsistensi. Mewujudkan lingkungan sektor pelayanan publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi sebagai berikut. 1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. 2. Akuntabilitas program. 3. Akuntabilitas proses. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas dalam organisasi. Akuntabilitas dalam organisasi harus memperhatikan etika publik. Etika publik adalah suatu panduan yang harus digunakan oleh birokrat atau penyelenggara pelayanan publik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel itu tidak mudah, banyak tantangan dan hambatannya. Salah satunya yaitu konflik kepentingan. Ada 2 jenis konflik kepentingan. Yang pertama adalah konflik kepentingan keuangan, dan yang kedua adalah konflik kepentingan non-keuangan. Konflik kepentingan keuangan ini contohnya yaitu menggunakan dana pemerintah ataupun uang negara
untuk kepentingan pribadinya, dan konflik non keuangan ini biasanya itu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun membantu orang lain. Sekian presentasi saya pada hari ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya.